wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, dan selamat datang kepada para peserta webinar Alzheimer Indonesia Chapter Doha. Alhamdulillah kita masih dapat berkumpul bersama-sama walaupun lewat media. Tidak mengurangi rasa semangat kita untuk menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa kali ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Ayunda. Saya mewakili Alzheimer Indonesia Chapter Doha untuk memandu acara pada hari ini. Alzheimer Indonesia Chapter Doha, atau yang lebih dikenal dengan nama Alzi Doha, didirikan pada bulan September tahun 2019. Semenjak berdiri, Alzi Doha cukup aktif memberikan kontribusi baik yang berskala nasional maupun yang berskala internasional kepada masyarakat Indonesia dan internasional. Sahabat Alzi mungkin masih ingat dengan acara Fun Day pada bulan Januari 2020, di mana pada saat itu Alzi Doha berkolaborasi dengan 8 organisasi masyarakat Indonesia di Qatar untuk memberikan edukasi tentang Alzheimer kepada masyarakat Indonesia. Pada bulan September ini, dalam rangkaian World Alzheimer Month, Alzi Doha pun turut berkontribusi pada acara webinar yang diselenggarakan oleh Hamad Medical Corporation dan Oman Alzheimer Association. Acara pada hari ini juga merupakan rangkaian dari World Alzheimer Month 2020 Alzi Doha yang bertemakan Reduce Your Risk of Dementia. Bila sudah ada faktor risiko, lalu bagaimana? Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada KBRI, Permika, Alzheimer Indonesia, tim Dokter Indonesia, Chapter Qatar, Kuwait, dan UAE yang telah mendukung terselenggaranya webinar Alzi Doha kali ini. Berikut saya akan bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, senam otak Alzi. Yang keempat, materi dan tanya jawab. Yang kelima, Alzheimer Indonesia. Dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar. Kepada Bapak Syarnubi Fatah, selaku Ketua Permika ke-10, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk negara Qatar yang diwakili oleh Bapak Maulana Syahid sepertinya sebagai kuasa usaha intern di KBRI Doha. Yang terhormat Ketua Alzheimer Indonesia Chapter Doha, Dr. Kenia. Yang terhormat para pembicara Pak Dr. Sujono, ya. Sepertinya Ibu Riri juga, Dr. Riri Juliandari. Salam kenal Bu, salam kenal Pak dengan Ketua Permika. Serta Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang telah hadir di webinar kali ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, itu merupakan senior saya semua di situ. Termasuk Pak Handoko juga ada di situ. Saya tidak akan berpanjang lebar dalam sambutan karena waktu yang membatasinya. Alhamdulillah acara ini sudah sering dilakukan. Tahun kemarin secara offline di KBRI Doha dengan sangat antusias dari para peserta di seluruh warga Indonesia yang ada di Qatar. Tapi kali ini kita terkendala oleh pandemi COVID-19. Walaupun dalam suasana COVID-19 ini, Alzheimer Indonesia Chapter Doha bekerja sama dengan KBRI dan Permika tetap melaksanakan lewat webinar ini. Insya Allah nanti sukses dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Permika selalu mendukung kegiatan-kegiatan positif yang yang diadakan oleh setiap organisasi masyarakat. Salah satunya yaitu
Alzheimer Doha ini. Webinar kali ini judulnya sangat bagus sekali, yaitu bila sudah ada faktor risiko, lalu bagaimana? Ini sangat berguna bagi kita semua. Contohnya bagi saya sering mengalami di usia muda pun sudah sering lupa. Apapun yang saya lakukan, terkadang di sekolah setelah pikiran saya mumet atau pusing, itu sering lupa. Nah, ini sering berulang kali. Nanti akan saya salah satu saya akan tanyakan juga ke dokter. Ini apakah sudah faktor pikun atau tidak? Ini salah satunya. Oleh sebab itu, sebagai ketua permika, marilah kita dengarkan para pembicara untuk menguraikan dan memberikan sambutan, memberikan penyampaian tentang pikun ataupun hal yang menyebabkan kita lupa. Kalau menurut saya itu lupa, bukan pikun bagi saya. Usia masih 45 ke atas maksudnya. Dan mengapa itu sampai terjadi dan bagaimana cara menghindarinya? Itu salah satu yang kita sering sebut ataupun Dokter Kenia selalu memberikan slogannya, pikun jangan dan jangan pikun, seperti itu. Ya, akhir kata dari saya, itulah kata sambutan saya untuk menyikat waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sarnubi atas support dan dukungannya yang luar biasa kepada Alzi Doha sehingga acara ini dapat terlaksana. Selanjutnya, sambutan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Maulana Syahid sebagai Kuasa Hukum ad interim KBRI Doha. Kepada Bapak Maulana, kami persilahkan. Terima kasih moderator Ibu Dr. Ayunda Priyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. CH Sujono SPPD MPH sebagai narasumber webinar. Yang terhormat Ibu Dr. Kenia Ketua Alzi Doha. Yang terhormat Bapak Sarnubi Fatah Ketua Permika. Yang terhormat para Dewan Pengawas dan Pembina Alzheimer Indonesia. Yang terhormat Bapak Handoko selaku sesepuh dan juga mantan Ketua Permika, para peserta yang saya hormati dan muliakan, kami berterima kasih atas partisipasi dan antusiasme Bapak dan Ibu semua yang luar biasa dalam mengikuti acara ini. Saya lihat sudah ada hampir 200 peserta yang hadir dalam webinar hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, kepikunan pada lansia yang biasa disebut demensia kerap dianggap wajar mengingat hal ini memang faktor degeneratif dari bagian otak. Namun demikian, hal tersebut seperti tadi disampaikan oleh Bapak Sarnubi tidak bisa dianggap wajar karena dampaknya bisa ke hal-hal lain ya, seperti secara psikologi, sosial, dan lain-lain yang mungkin akan diterangkan oleh para pemateri webinar hari ini. Kalau saya lihat contekan Bu ya, demensia sendiri merupakan gejala penyakit yang menyebabkan penurunan fungsi otak. Ya. Sedangkan Alzheimer adalah penyebab terbanyak dari hampir 70% Bu ya, dari penyebab demensia. Dengan gejala gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi emosi, daya ingat, pengambilan keputusan hingga perubahan perilaku. Yang usia saya mirip-mirip dengan Pak Sarnubi, 45 lebih sedikit, dan sudah dalam melaksanakan tugas sehari-hari
kadang terganggu dengan lupa kadang-kadang meeting, gitu, beberapa meeting yang bersamaan suka kita lupa, juga hal-hal hal rutin yang karena kesibukan dan mungkin juga karena memang sudah usianya gitu yang kita anggap biasa, tapi saya pikir itu akan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk kasus Indonesia ini, kalau saya lihat dari beberapa sumber, diperkirakan telah ada sekitar 1,2 juta penderita demensia yang berpotensi meningkat menjadi 2 juta orang di tahun 2030 dan 4 juta orang pada 2050. Saya kira itu jumlah yang cukup besar. 4 juta itu ya melebihi jumlah penduduk Qatar ya mungkin. Diduga angka ini akan didominasi dari negara miskin dan berkembang. Maksudnya tidak di Indonesia saja ya. Jadi angka dunia saya kira. Untuk itu karena angka yang berkembang diperkirakan cukup besar, terutama untuk negara kita. Dalam rangka bulan Alzheimer dunia pada bulan lalu ya, September, dan Hari Lansia Internasional jatuh pada 1 Oktober, KBRI Doha, Permika, dan LZ Doha bekerjasama membuat webinar kesehatan ini agar masyarakat awam dapat melakukan pencegahan lebih dini. Ini adalah ikhtiar kecil bersama yang diprakarsai oleh masyarakat, dalam hal ini Permika, LZ Doha, dan dari KBRI dalam membangun masyarakat Indonesia yang sehat, terutama di Qatar. Dari kami mewakili KBRI Doha, jajaran KBRI Doha mengucapkan terima kasih kepada Permika dan juga kepada LZ Doha dan juga kepada pengurus dan Dewan Pengurus, Pengawas dan Pembina Alzheimer Indonesia sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Selamat mengikuti webinar. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan ilmu yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Maulana atas sambutannya dan dukungannya untuk acara pada hari ini. Semoga LZ Doha dan KBRI dapat terus menjalin kerjasama di masa yang akan datang. Sebelum kita memasuki acara inti, mari kita refreshing sejenak dengan melakukan senam otak LZ. Kepada Dr. Riri, kami persilakan. Halo Sahabat Alzi, perkenalkan saya Dr. Riri, perwakilan dari LZ Doha. Setelah kita mendengarkan sambutan-sambutan, ada baiknya kita memanfaatkan kesempatan kali ini untuk melatih otak, melatih motorik dan koordinasi yang melibatkan ekstremitas atas kanan dan kiri. Uniknya lagi, senam otak ini juga bisa dilakukan oleh siapa saja, baik ODD, orang dengan demensia, lansia, dewasa, juga anak-anak. Yuk, mari disimak senam otak berikut ini.
Ya, gimana sahabat Alzi, senam otaknya pada bisa ngikutin, terutama yang kelingking ya sama jempol bisa latihan terus. Oke, kita sekarang kembali ke Dokter Ayu ya. Silakan dok. Terima kasih Dokter Riri. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus tanya jawab yang akan dimoderatori langsung oleh Dr. Kenia selaku Koordinator Alzheimer Indonesia Chapter Doha. Kepada Dr. Kenia, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Ayu. Halo sahabat Alzi semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat sore dan selamat malam untuk para sahabat Alzi yang ada dimanapun. Karena saya lihat di sini dari jumlah peserta, ada yang dari Qatar, dari Indonesia, dan juga ada dari negara tetangga ya. Ada dari Kuwait, UAE, Oman, dan juga dari Thailand, Prancis, Australia, dan Singapura. Selamat datang dalam webinar kami kali ini. Saya Dr. Kenia sebagai Koordinator Wilayah Alzheimer Indonesia Chapter Doha Qatar. Kali ini sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa ini sebuah kehormatan bagi saya bisa menjadi moderator untuk narasumber kita kali ini, yaitu dosen saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang akan saya perkenalkan kepada para peserta CV-nya seperti ini. Beliau adalah Dr. Teresna Heriawan Suyono, spesialis penyakit dalam, konsulen geriatri, magister epidemiologi, dan master of public health. Beliau saat ini adalah dosen senior di Fakultas Kedokteran UIRCM sebagai konsulen geriatri, dan juga sebagai Dewan Pengawas Rumah Sakit Prof. Kando Manado, juga Wakil Ketua Komite Medik RSCM. Kalau kita melihat kesibukannya di dalam organisasi, luar biasa, cukup sibuk Dr. Heriawan. Terima kasih dok sudah mau bersedia mengisi webinar yang diadakan oleh Alzi Doha, dan ini adalah webinar event webinar perdana Alzi Doha. Dan memang mungkin perlu kita ketahui, para audiens kalian, mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa Dr. Heriawan ini pernah beberapa kali, sekali atau dua kali diundang ke Qatar ya dok, sebagai pembicara narasumber dalam acara WISH Qatar atau World Innovation Summit Health pada tahun 2018. Nah kebetulan saya punya fotonya nih dok, ini dokter sedang bersama dengan Diwai Soharia, founder dari Alzheimer Indonesia, dengan Kak Amalia Fong Utomo. Nah kira-kira Dr. Heriawan, apakah bisa sedikit dok bercerita bagaimana tentang waktu itu saat dokter diundang di WISH Qatar ini, topik apa yang dokter bawakan? Mungkin dokter bisa sharing sedikit, dok? Dipersilahkan, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi waktu tahun 2018 itu ada undangan sebenarnya kepada Alzi untuk berpartisipasi dalam acara tersebut, di mana itu ada pertemuan tingkat dunia ahli-ahli di bidang kesehatan yang hendak merumuskan apa sebenarnya yang dapat dilakukan pada dunia untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya. Dan salah satu topik yang penting waktu itu adalah karena semakin banyaknya, bahkan hampir menjadi wabah, dan saat ini sudah menjadi wabah, penyakit Alzheimer atau sebagai salah satu penyebab dari demensia. Karena jumlah warga usia lanjut dunia itu ternyata makin banyak, dan dengan sendirinya kemungkinan orang untuk bisa mencapai usia di mana demensia termasuk Alzheimer ini muncul juga menjadi semakin besar. Nah, untuk menghadapi hal tersebut, Qatar ingin berbagi bagaimana sebenarnya menyikapi atau strategi yang harus diterapkan untuk menghadapi hal tersebut. Nah, tentu saja nilai-nilai keislaman yang ada menjadi sangat penting, dan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ingin didengar bagaimana pengalamannya dalam menghadapi hal tersebut. Kita punya apa yang disebut sebagai strategi nasional dalam menghadapi demensia Alzheimer ini yang telah dikukuhkan oleh Menteri Kesehatan saat itu, dan bagaimana sebenarnya implementasinya, lalu bagaimana itu dapat diterapkan sejalan dengan nilai-nilai keislaman di Qatar waktu itu. Untuk itulah saya ke sana bersama dengan teman-teman Bu Diwai dan Bu Amalia Fong Utomo untuk menyampaikan bagaimana pengalaman Indonesia terkait hal tersebut. Sambutannya cukup antusias masyarakat di sana, dan kemudian kita sampai ke salah satu pendidikan kedokteran yang terkemuka di sana untuk berbagi
mengenai hal ini. Kira-kira seperti itu, Dr. Kenia, yang kami lakukan pada tahun 2018. Ya, wah luar biasa ya dok. Saya juga sempat sekilas membaca makalah dokter. Ini jadi memang ternyata kalau menurut dokter sendiri ya, ternyata sikap lemah lembut anak terhadap orang tua yang sudah usia lanjut itu memberikan dampak positif ya dok buat kesehatan lansia terutama ya dok. Ya, jadi perhatian kita kepada orang tua itu sebagai suatu hal yang sangat utama dan sangat penting, dan itu harus diwujudkan hingga terasa begitu oleh orang yang kita berikan perhatian tersebut. Karena kalau ya saya memberikan perhatian, tapi saya memang tidak biasa mengungkapkan emosi, bukan itu urusannya, tetapi bagaimana kita memberikan perhatian dan kemudian perhatian tersebut termanifestasi dan kemudian dirasakan oleh orang tua kita. Itu sebenarnya yang sangat bermakna bagi mereka. Wah, ini sebenarnya topik yang cukup menarik buat kita, Dok. Mungkin bagi yang sudah tidak punya orang tua, kalau menurut saya baik sekali juga diajarkan buat anak-anak kita, terutama buat anak-anak saya, Dok. Tanpa memperpanjang waktu, Dok, pastinya banyak dari peserta yang sudah penasaran ingin mendengarkan materi dari Dr. Heriawan. Karena ini saya lihat dari hasil registrasi peserta, Dok, ternyata didominasi, Dok, dari usia untuk 40 sampai 50 tahun itu ada 25% peserta. Lalu 50 sampai 60 tahun juga 25%, dan usia di atas 60 tahun juga 25%, Dok. Jadi agak rata, cuma mayoritas memang usia-usia membutuhkan informasi topik kita kali ini. Dan memang ternyata ini ya sangat menarik topik ini, akan kita bahas, dan perlu saya ingatkan, Dok, juga kepada para audiens dan peserta, bahwa bagi para peserta yang ingin bertanya dari narasumber kita kali ini, dapat menulis pertanyaannya pada kolom Q&A. Untuk yang menggunakan laptop dapat mengklik tombol Q&A yang ada di sebelah kanan bawah, dan bagi yang menggunakan handphone dapat klik tanda titik 3, kemudian pilih Q&A dan silakan tulis pertanyaan Anda. Kepada Dr. Heriawan, saya berikan waktu dan tempat untuk memulai presentasinya. Saya berikan presenter kepada dokter. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Pak Maulana, Pak Syarnubi, Michael Maitimus sebagai Executive Director dari Alzheimer Indonesia, Dr. Kenia, dan teman-teman dokter yang lain, serta Ibu Bapak sekalian. Ketika saya diminta untuk bicara di Doha pada kesempatan malam ini, sebenarnya rada-rada bingung juga nih, Dr. Kenia, apa ya yang mau dibicarakan kalau kita sudah punya faktor risiko tersebut. Tapi saya akan mencoba, nanti kalau tidak tercover semua pertanyaan Dr. Kenia dalam topik ini, kita bisa berdiskusi, tanya-jawab lebih lanjut ya. Jadi, memang benar bahwa bulan September adalah bulan Alzheimer dunia, dan kita baru saja melewatinya, dan ini adalah untuk memperingati hal tersebut. Partisipasi masyarakat dalam memperingati World Alzheimer Month ini sebenarnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang lebih luas lagi bahwa ini bukan main-main. Kalau sampai kita tidak bisa secara dini menghandle masalah demensia termasuk Alzheimer ini, kita akan kewalahan. Karena bayangkan saja untuk Indonesia, kalau tahun 2030 kita punya sekitar 28 juta warga usia lanjut, dan sekitar 7,5%-nya itu menderita demensia, artinya ada sekitar 2,5 juta orang yang akan menderita demensia seluruh Indonesia. Bisa kita bayangkan bagaimana repotnya hal tersebut akan terjadi pada kita. Sehingga kita memang patut untuk mengantisipasinya, dan kesadaran masyarakat itu menjadi penting karena ini memang persoalan kita bersama. Bukan hanya urusan dokter, perawat, dan sebagainya. Baik, saya akan mulai materi dengan demensia Alzheimer itu. Apa sih bedanya demensia dengan Alzheimer misalnya? Jadi sebenarnya payung besarnya itu ini adalah penyakit demensia atau pikun. Penyebab dari pikun itu macam-macam. Ada istilah yang mohon saya nggak bisa terjemahkan dalam bahasa awal karena memang demikianlah adanya. Ada demensia yang disebabkan karena penyakit Alzheimer. Alzheimer itu nama orang, nama dokter yang menemukan pertama kali gejala penyakit ini. Ada juga demensia yang disebabkan oleh penyakit stroke. Setelah stroke yang kita sebut sebagai demensia vaskuler. Ada demensia yang frontotemporal, yang mengenai khusus otak bagian depan dan samping. Ada demensia yang disertai dengan badan-badan Lewy. Lewy itu nama dokter yang menemukannya. Yang masing-masing itu ada karakteristiknya sendiri-sendiri. Tapi dari semua jenis penyebab itu, yang paling sering menjadi penyebab kita temukan di lapangan itu adalah demensia karena penyakit Alzheimer. Jadi demensia karena penyakit Alzheimer itu merupakan bagian terbesar dari keseluruhan demensia yang bisa disebabkan oleh berbagai macam penyebab. Ya. Nah,
demensia itu penyebabnya apa? Kita menyebutnya faktor risikonya apa gitu ya. Ada penyebab atau faktor-faktor yang kita sebut faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Tapi ada juga ternyata faktor yang merupakan penyebab dari demensia itu yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi tentu saja usia. Makin tua usia seseorang, makin besar kemungkinannya untuk menderita demensia. Jenis kelamin juga begitu. Perempuan rata-rata memiliki kemungkinan yang lebih besar di berbagai negara untuk mengalami demensia dibandingkan dengan laki-laki. Bisa juga karena populasi perempuan lebih banyak, 2 kali lipat daripada laki-laki. Faktor genetik, kalau orang tuanya demensia, bukan tidak mungkin, lebih besar kemungkinannya bagi anaknya untuk menderita demensia juga. Ini memang sesuatu yang tidak dapat dimodifikasi. Siapa yang bisa memodifikasi usia? Tentu nggak ada ya. Tapi untungnya ada banyak faktor-faktor yang dapat dimodifikasi kalau kita mampu mengidentifikasi dini dan kemudian men-tackle hal tersebut. Nah, faktor yang dapat dimodifikasi yang pertama adalah kencing manis atau diabetes mellitus. Bukan kencing manisnya yang bisa kita sembuhkan, tapi pada kencing manis itu kan kadar gula di dalam darah tinggi, ya. Nah, dari mana gula darah itu yang tinggi? Hati itu memproduksi gula. Tapi gula itu tidak dapat masuk ke dalam otot. Makanan yang kita makan juga ada gulanya, tapi tidak dapat digunakan oleh otot untuk bergerak. Nah, sebenarnya waktu kita makan itu ada makanan yang kemudian setelah masuk ke lambung, di dekat lambung itu ada kelenjar yang namanya kelenjar ludah perut yang dia mempunyai fungsi mengeluarkan suatu hormon yang namanya insulin. Insulin ini tugasnya itu tadi, memasukkan gula yang ada di dalam darah ke dalam otot untuk bekerja. Nah, ini ada kegagalan sehingga insulin itu tidak terbentuk atau jumlahnya sangat terbatas sehingga gula yang ada di dalam darah itu tidak bisa semuanya masuk ke dalam otot sehingga dia melayang-layang di dalam darah dan itu menyebabkan penyakit. Itu menyebabkan gangguan aliran darah termasuk ke otak dan kemudian jangka panjang bisa berpengaruh terhadap kejadian pikun. Yang kedua adalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ini menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku dan juga menyebabkan terganggunya aliran darah termasuk ke organ vital di otak dan hasil akhirnya bisa mengakibatkan demensia juga. Demikian pula faktor risiko lain seperti penyakit jantung koroner. Ya, bila terjadi penyakit jantung koroner, kemudian sering mengalami infark dan sebagainya, itu juga bisa dalam jangka panjang menyebabkan berperan terhadap kejadian demensia. Jangan lupa, merokok itu sekarang dianggap sebagai penyakit. Jadi kalau dulu kita anggap bahwa merokok itu sebagai suatu hal yang ya sudah lumrah orang laki-laki merokok, ternyata banyak bahwa mereka perokok itu risikonya lebih besar untuk mengalami demensia ketimbang mereka yang tidak merokok. Demikian pula kadar kolesterol, kadar lemak di dalam darah yang tinggi. Ini menyebabkan darah menjadi sangat kental, aliran ke tempat darah kecil itu menjadi sangat lambat, termasuk di otak. Dan ini akhirnya tentu menyebabkan gangguan di otak. Demikian pula gagal jantung yang kronis, gagal ginjal kronis itu akan menyebabkan gangguan dan bisa berakibat terjadinya demensia. Dan ada satu hal penting, masalah psikososial yang sering terlewatkan, yakni kesepian, depresi, atau ya depresi. Saya kira kita paham mengenai hal ini. Orang tua sudah bekerja dengan berat, anak-anaknya dibiayai untuk sekolah dan kemudian bisa bekerja, menikah, dan kemudian keluar dari rumah. Tinggallah ibu atau bapak sendiri. Kalau suaminya meninggal, tinggallah si ibu sendiri. Jarang ditengok oleh anak, jarang ditelepon, jarang video call. Hari Senin sampai Jumat, dia menghabiskan waktunya sendiri. Apalagi di situasi wabah, dia tidak bisa pergi berbelanja ke pasar, bersosialisasi dengan orang-orang di jalan. Tidak bisa berbelanja dengan tukang sayur yang suka tampil di depan rumah. Tidak bisa ngobrol dengan tetangga. Akan makin kesepian. Kesepian berkepanjangan ini juga merupakan salah satu faktor risiko karena tidak ada stimulasi kepada otaknya yang biasanya selalu ada. Lama-lama otaknya juga akan tumpul dan kemudian mengalami kemunduran. Nah, ini adalah gambaran skematis tentang apa yang ada di kepala kita, otak. Ya, di salah satu bagian otak ini ada yang disebut sebagai area hipokampus.
tempat di mana memori itu diolah dan kemudian disimpan. Bila gangguan terjadi di area hippocampus inilah kemudian menyebabkan gejala-gejala demensia yang kita kenal selama ini. Jadi pada intinya semua faktor risiko yang tadi saya sebutkan itu, yang dapat dimodifikasi maupun yang tidak dapat dimodifikasi itu, dia dapat menyebabkan gangguan aliran darah ke otak, menyebabkan otak terganggu di area-area tertentu, dan itu yang menimbulkan gejala-gejala pikun. Demikian pula bisa muncul timbunan plak atau bercak-bercak yang abnormal di otak, dan kalau itu terjadi di daerah-daerah yang berpengaruh terhadap berbagai macam fungsi otak, menyebabkan kemunduran inteligensi yang kita kenal dengan pikun. Oke, sekarang kalau saya lupa-lupa, pekerjaan ini lupa, appointment sama ini lupa, dikit-dikit lupa. Apakah saya pikun? Nanti dulu, tidak terlalu cepat juga kita bisa mengatakan seseorang pikun. Lazimnya kalau ada gejala-gejala yang bisa disebutkan macam-macam, tetapi bila ia masih mampu melakukan aktivitas dasar sehari-hari yang 10, misalnya makan, minum, ke kamar kecil, mandi, berpakaian, membersihkan diri, berkomunikasi, dan melakukan aktivitas dasar itu secara mandiri tanpa bantuan dan tidak menyebabkan kesulitan, maka sebenarnya itu bukan pikun. Mungkin karena memang pada satu satuan waktu yang singkat, yang terbatas, begitu banyak informasi yang harus dia kerjakan sehingga tidak tertampung dengan baik secara optimal. Sehingga kemudian di sana-sini timbul lekang dalam memori dan kemudian itu terlewat. Tetapi sebenarnya ketika diingatkan sedikit, kemudian dapat melakukan aktivitas itu kembali. Jadi intinya, jika masih mampu melakukan aktivitas dasar keseharian secara normal, tanpa ada gangguan psikososial yang berarti, maka itu belum bisa kita sebut sebagai pikun. Oke, kalau saya usianya 50 tahun, saya ternyata punya kencing. Saya check up, tensi saya kok tinggi, 155. Ibu saya demensia. Waktu saya lihat hasil lab dari medical check up, ternyata kolesterol saya 250 mg. Kalau melihat di sini, usia saya sudah di atas 40. Ada faktor risiko diabetes, ada faktor risiko tekanan darah tinggi, orang tua saya demensia, dan kolesterol saya tinggi. Jadi ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, paling tidak faktor risiko yang ada pada saya. Terus gimana? Boleh nggak saya takut? Wajar saja kalau kita khawatir, tetapi sebenarnya kata yang paling tepat adalah concern ya, berperhatian bahwa saya ada faktor risiko. Manusia dikaruniai oleh Allah usaha, berpikir, berakal, dan kemudian melakukan usaha-usaha untuk memperbaiki kehidupannya, memperbaiki sekitarnya. Jadi kita bisa melakukan segala sesuatu untuk mencegah supaya kita tetap memiliki manfaat bagi orang lain. Jadi kalau saya sudah punya kencing manis, ya saya harus kendalikan gula darahnya supaya normal. Dengan demikian saya menurunkan risiko untuk berkembang menjadi demensia. Oleh sebab itu kalau kita diminta oleh dokter untuk kontrol, untuk kemudian, sebaiknya ini minum obat, maka kita jangan takut. Nanti saya jadi tergantung sama obat. Saya nggak mau tergantung sama obat. Sebenarnya bukan menyebabkan ketergantungan pada obat. Kalau kita menyebut istilah ketergantungan pada obat, jika kita tidak mengkonsumsinya, kemudian timbul gejala-gejala ketergantungan obat. Nah, pada orang dengan kencing manis, kalau dia tidak minum obat itu, gejala-gejala ketergantungan obat tidak akan muncul. Yang ada adalah gula darahnya naik, dan kemudian dia bisa menjadi, misalnya, kena stroke, dan kemudian akhirnya jadi pikun. Ya, jadi, bila kita punya kencing manis, itu memang sesuatu yang kita terima sebagai anugerah dari Allah, kemudian kita kendalikan gula darahnya supaya kita tetap bisa berfungsi dengan baik. Kemudian, kalau tekanan darah tinggi juga tadi ada, ya, kita harus minum obat darah tinggi, kontrol teratur pada dokter jika semua upaya yang bersifat non-obat sudah kita kerjakan, tapi tensi tetap naik. Jadi kalau kita ada overweight, kita olahraga untuk menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi garam, makanan enak tuh biasanya lumayan asin ya, itu ya kita kurangi konsumsi garam kita. Kalau kita ada stres yang menaikkan tensi kita, ya kita kelola stres tersebut supaya tekanan darah kita terkendali.
Kalau kita sudah olahraga, mengatur makanan, mengendalikan stres, tapi tekanan darah kita tetap tinggi, kita lapor ke dokter. Dan kemudian kita dapat nasihat, mungkin kita memang perlu mengkonsumsi obat untuk menurunkan tekanan darah. Dokter sudah menakar ukuran obat sedemikian rupa sehingga aman buat tubuh kita, tapi bisa mengendalikan tekanan darah. Mungkin butuh waktu beberapa saat untuk mencari dosis yang paling tepat buat individu kita. Kemudian yang ketiga, tadi kolesterolnya tinggi ya, 250. Maka sama, kita usahakan supaya bisa kembali ke rentang yang normal. Ya, caranya tentu sama, kita mengatur makanan, kita berolahraga yang teratur, dan kemudian menilik semua faktor yang bisa menyebabkan naiknya kadar kolesterol. Kalau ternyata penyebabnya karena makanan, ya dok, masa kita hidup sekali makanannya harus diatur sampai jadi nggak enak? Loh, kan banyak makanan yang sehat tapi tetap enak. Misalnya, kalau biasanya kita makan daging yang berlemak, ya, kita kan bisa memilih supaya itu tetap enak, tetapi kita singkirkan. Atau cara memasaknya kita ubah. Yang tadinya deep fried, digoreng, menggunakan banyak lemak, kita bisa ubah. Misalnya untuk sementara kita kurangi, kita mengkonsumsi makanan yang misalnya dipanggang dengan supaya tidak gosong, kemudian kita pepes atau kita kukus dan sebagainya dengan bumbu, rempah-rempah dan sebagainya, sehingga makanan tetap enak tetapi lebih sehat, begitu ya. Untuk sementara kulit ayam atau kulit sapi yang sebenarnya lemaknya juga tinggi, ya sementara kita singkirkan dulu deh sampai kolesterol kita normal, kan bisa ya, demi kesehatan. Karena kita dikaruniai oleh Allah badan yang sehat, tentu kita bersyukur dengan cara memeliharanya supaya bisa tetap sehat. Kemudian kita juga kendalikan kalau kita divonis dokter ada gagal jantung yang kronik, ya kita kontrol teratur supaya jangan sampai kambuh gagal jantung tersebut. Kemudian tentu saja yang masih merokok tidak usah bertahap berhenti merokoknya, langsung stop, langsung berhenti. Karena percuma juga kalau kita berhentinya bertahap, berarti kan kita masih merokok. Urusannya itu ya, jadi kita berhenti segera. Kalau misalnya terdapat kesulitan dalam berhenti merokok, saya melihat di berbagai rumah sakit sudah dibentuk poliklinik untuk berhenti merokok yang menyediakan ruang untuk berkonsultasi secara lengkap oleh para ahli untuk membantu kita yang sudah berniat untuk berhenti merokok untuk mengeksekusi merokok tersebut. Kalau ada gagal ginjal tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya sedemikian rupa sehingga terkendali. Kalau ada tanda-tanda ke arah depresi misalnya, ya lakukan berbagai upaya untuk bisa menstimulasi otak tersebut. Salah satunya tadi senam yang sudah kita nikmati bersama ya, dan sosialisasi. Jangan lupa bahwa sosialisasi itu menjadi sangat penting. Jadi ikut aktivitasnya Pak Syarnubi di Permika, ikut aktivitasnya Al-Zidoha Dr. Kenia, itu adalah salah satu bentuk sosialisasi yang mengasah otak kita untuk selalu terangsang, terstimulasi sedemikian rupa, sehingga dia tidak mati, tidak mundur, tetapi terus berkembang, terus hidup semua serabut-serabut sarafnya dan mencari kehidupan untuk saling berkontak sedemikian rupa, sehingga otaknya menjadi semakin kaya dan semakin hidup. Nah, beberapa tips yang bisa saya berbagi, misalnya tadi kita kenal senam senam otak ya. Poco-poco, tarian khas Indonesia sebenarnya juga bermanfaat karena pada tari poco-poco itu ada gerakan menyilang, kemudian anggota gerak atas, anggota gerak bawah itu semuanya bergerak. Kita harus mendengarkan irama musik, menyesuaikan dengan irama musik tersebut. Kita harus berkoordinasi sedemikian rupa sehingga nggak saling tabrakan dengan teman di depan, teman di belakang, teman di samping, teman di kiri, dan kemudian gerakannya itu harus simetris gitu ya. Nah, kita harus menghafal. Kalau kita tidak menghafal gerakan poco-poco ini ya nanti jadi kalang kabut. Nah, upaya untuk mengikuti senam poco-poco ini berusaha untuk menghafalnya, mensinkronkan koordinasi gerakan kita dengan irama, dengan lagu, itu merupakan salah satu bentuk latihan yang bisa memelihara memori kita. Saya kebetulan alhamdulillah telah membantu seorang dokter spesialis yang menyusun disertasi untuk S3 untuk membuktikan secara objektif bahwa poco-poco ini ternyata memang mampu menunda perburukan fungsi kognitif pada pasien-pasien diabetes
yang menderita gangguan kognitif ringan. Jadi ini sudah terbukti secara objektif bahwa pucuk-pucuk Indonesia ini memang mampu mencegah perburukan atau terjadinya demensia pada mereka yang ada gangguan ya. Kemudian senam yang tadi telah diperagakan oleh Mbak Leli itu juga kalau dilakukan secara teratur itu akan mampu menghandle, mencegah, menghambat perkembangan dari pikun. Menghafal merupakan suatu hal yang penting. Menghafal itu ceritanya gini, juga membaca sebenarnya ya, ketimbang kalau kita hanya nonton. Kalau kita melihat TV, kemudian di situ ditayangkan ada gambaran suatu padang rumput yang hijau, ada pohon-pohon yang subur, yang sudah berbuah, di antaranya ada tanaman bunga yang sedang berbunga pada musim semi, di latar belakang kita melihat ada gunung yang membiru, ada deretan rumah-rumah yang teratur rapi. Kita disuguhi gambaran pemandangan indah seperti itu. Kita nggak perlu merangkai, kita langsung melihat plek pada 1 detik gambaran indah itu dan kita serap sebagai suatu memori. Dibandingkan dengan ketika kita membaca buku. Tidak ada gambar sama sekali di halaman buku tersebut. Hanya tertulis, aku melihat gunung yang biru di latar belakang. Di kaki gunung terdapat rumah-rumah yang berbaris rapi. Terhampar di depannya padang rumput yang hijau dengan pohon-pohon yang menghijau yang sudah berbuah. Di antaranya aku melihat tanaman-tanaman bunga aneka warna, ada yang merah, ada yang ungu, ada yang putih. Kita membaca sambil kemudian kita rangkaikan kata-kata tersebut di dalam kepala kita sehingga tergambar seperti gambaran yang tadi saya ungkapkan dalam gambaran di televisi. Jadi ketika kita membaca, huruf per huruf terangkai dalam bentuk kata, kata per kata terangkai dalam sebuah kalimat, dan itu kemudian tervisualisasi di kepala kita, merangkai menjadi suatu gambaran pemandangan yang indah. Ketika kita membaca tersebut, secara tidak sengaja, secara otomatis, itu Tuhan memerintahkan, Allah memerintahkan serabut-serabut saraf itu untuk saling koneksi dan menghantarkan visualisasi bentukan yang indah tersebut di kepala kita. Itu yang menyebabkan mengapa membaca buku itu sangat bermanfaat untuk mencegah demensia ketimbang hanya sekedar menonton televisi dan kemudian kita sudah disuguhkan gambaran tersebut tanpa harus ada proses berpikir. Nah, kelanjutan dari membaca itu adalah menghafal. Kita membaca dan kemudian kita mencoba mengingat-ingat, artinya kita benamkan pengetahuan tersebut ke tempat menyimpan memori dan kemudian dia akan menjadi bahan untuk merangkaikan informasi dengan bahan-bahan lain yang ada di sumber-sumber pusat informasi di berbagai tempat di otak kita. Oleh sebab itu, membaca itu menjadi sangat penting sebagai latihan untuk mencegah atau menghambat demensia tersebut. Dan kemudian dilanjutkan dengan proses menghafal, tetapi tentu saja harus kemudian dengan menceritakan kembali apa yang tadi dibaca dan apa yang tadi dihafalkan. Perlu kita ingat juga bahwa para pembaca Quran, para penghafal Quran, itu alhamdulillah di dunia ini tidak ada yang menjadi pikun. Jadi kenapa kita tidak ikuti langkah mereka? Toh ini sudah anugerah yang paling tinggi yang Allah pernah berikan kepada kita. Jadi silahkan membaca Quran, kemudian menghafal Quran, dan kemudian kita ceritakan apa yang kita ketahui. Kita tidak dituntut untuk betul-betul harus bisa menghafal tentu saja. Kalau bisa, alhamdulillah. Tetapi ketika kita sedang berproses membaca, kemudian kita berproses untuk berusaha menghafal, disitulah saraf itu kemudian bekerja dan kemudian melakukan proses usaha bagi tubuh kita untuk subhanallah. Nah, kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan terhadap asupan makanan, baik jenisnya maupun jumlahnya. Kita kenal kalau ibu bapak sekalian pernah membaca Mediterranean Diet. Oke, itu ala Eropa ya. Apa sih sebenarnya isinya? Sayur mayur dikasih olive oil. Ya, emang kita nggak punya sayur mayur? Di Indonesia 24 jam, 365 hari per tahun ada sayur mayur. Ada gado-gado, ada lotek, ada selada padang, ada asinan, macam-macam lah sayur mayur yang ada di negara kita. Dan itu sepanjang tahun ada. Tinggal dressingnya nanti kita pilih yang paling sehat.
Jadi sebenarnya asupan makanan yang sehat, yang cukup mengandung serat, cukup mengandung vitamin mineral, cukup mengandung energi dan protein, itu akan sangat bermanfaat untuk mencegah perburukan fungsi otak. Jangan lupa stimulasi otak sama pentingnya dengan latihan jasmani. Kalau bisa, stimulasi otak tersebut selain yang dilakukan secara mandiri, seperti membaca dan seterusnya tadi, juga ada stimulasi otak yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain. Jadi, anggota keluarga yang ada dalam rumah tersebut ikut serta dalam aktivitas stimulasi otak itu. Jadi, senam bersama Eyang Kakung, Yang Putri, Aki, Nini, Opa, Oma, dengan anak-anak yang ada di rumah. Sehingga dengan demikian, konektivitas kekeluargaan itu tetap terjaga, sehingga Oma, Opa, Eyang Kakung, Yang Putri, dan Aki, Nini itu tetap merasa punya alasan untuk survive, untuk hidup, untuk berusaha, agar tetap bisa bersama-sama dengan anak cucu selama yang diizinkan oleh Allah, gitu ya. Nah, jadi Dokter Kenia, kalau saya ditanya, kalau saya sudah punya faktor risiko, lalu saya mesti ngapain nih? Ya, kita tahu bahwa faktor risiko demensia itu tadi memang macam-macam ya. Kita sudah cerita satu persatu, dan setiap individu kita bisa saja memiliki satu atau lebih dari faktor risiko tersebut, ya. Faktor risiko tersebut kalau ada yang bisa dihindari, ada yang tidak bisa dihindari. Kalau kita kebetulan punya yang tidak bisa dihindari, tapi kita bisa melakukan modifikasi. Nah, tergantung dari faktor risiko apa yang ada pada kita kendalikan itu supaya bisa benar-benar kendali. Beberapa kegiatan yang dapat dikerjakan untuk itu, misalnya tadi kita sudah mengerti mengapa membaca dan menghafal itu sangat penting, ya. Kemudian harus diceritakan kembali, karena dengan demikian kita melatih supaya otak yang tadi saling berhubungan tersebut dapat kemudian diaktifkan, kayak menjadi hidup gitu ya, untuk memberikan penguatan pada porsi-porsi otak tertentu. Tentu saja stimulasi seperti senam otak, melakukan sosialisasi, kemudian menarik pojok-pojok bersama kawan-kawan atau bersama dengan anggota keluarga, kemudian menjaga makanan, merupakan hal-hal yang sangat penting yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan supaya faktor risiko yang ada itu tidak betul-betul nantinya manifest menjadi demensia. Saya kira itu, Dr. Kenia, sebagai pengantar yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Dr. Heriawan. Luar biasa sekali materinya, Dok. Cukup singkat, padat karena waktunya malah masih ada waktu 5 menit untuk sesi sharing. Tapi kebetulan ini, Dok, kita sudah ada beberapa pertanyaan yang memang akan kita jawab. Saya akan bacakan ya, Dok, dari pertama. Yaitu, pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan demensia di usia muda? Dan bagaimana mengetahui itu demensia atau bukan? Apakah ada pemeriksaannya? Dan bagaimana menghindari demensia di usia dini? Mungkin bisa langsung dijawab, Dr. Heriawan. Ya, jadi yang sering terjadi pada usia muda itu misalnya demensia frontotemporal. Penyebabnya sama ya, bisa karena genetik, bisa karena faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Tapi memang ini kenanya lebih dini. Karena dia letaknya di otak bagian depan dan di bagian samping yang mengatur proses norma kehidupan masyarakat, mengatur tentang bagaimana kita berbahasa dan seterusnya, maka yang kelihatan gejalanya ya seperti itu. Dia ada gejala, bahasa kedokterannya, maaf nih pakai bahasa kedokteran, disinhibisi. Dia nggak bisa mengendalikan diri gitu. Jadi norma-norma sosial, norma-norma agama, norma-norma masyarakat yang selama ini dia kenal, itu hilang karena pusat pengendalinya di otak bagian depan yang terganggu. Jadi gejala awalnya tiba-tiba dia berperilaku yang selama ini tidak pernah, agak memalukan gitu ya. Mohon maaf, tiba-tiba dia buka baju di ruang tamu padahal di situ sedang ada tamu. Karena dia tidak memiliki daya kendali norma sosial yang hilang itu. Karena itu pengendaliannya ada di otak bagian depan. Nah, kalau ada perubahan-perubahan seperti itu yang tidak dapat dijelaskan kenapa, tidak ada depresi yang bersama dengan itu yang berat, kita patut mencurigai jangan-jangan itu adalah gejala awal dari demensia usia muda ya. Nah, tentu saja ini harus dikonsultasikan kepada dokter ahli untuk kemudian dilakukan serangkaian pemeriksaan. Nanti kita kenal apa yang disebut sebagai pemeriksaan fungsi luhur ya, untuk mengetahui apakah ini memang benar-benar suatu demensia atau bukan. Dan itu memang tidak dapat dikerjakan oleh dokter pada umumnya, tapi harus dokter yang memang ahli untuk itu.
Demikian Dokter Kenia. Jadi itu dokternya periksanya ke spesialis apa ya dok? Kalau misalnya seseorang ini ingin memeriksakan gitu dok? Ke dokter spesialis saraf. Oke, spesialis Ya, saraf. karena Ya. itu terjadinya pada usia muda ya, jadi nggak bisa ke ahli geriatrik. Ya, nah definisi mudanya itu bagaimana dok? Apakah ada usia tertentu dok yang sebenarnya tuh oh ini memang usianya normal untuk mulai lupa atau tidak normal tuh ada patokan usia mungkin dok yang Ya. umumnya terjadi gitu? Kalau demensia frontotemporal yang tadi saya sebutkan itu bisa mulai sekitar usia 40, 46, ada yang usia 50 gitu ya sebelum usia lanjut. Tetapi pada umumnya kalau kita bicara soal yang kedua ya, ini lupa pada usia muda, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Syarnubi dan Pak Maulana, saya yakin itu pasti bukan demensia. Karena lupa-lupanya disertai dengan masih bisa memberikan kata sambutan. Nah, artinya kan fungsi sosialnya masih sangat baik ya. Dengan demikian pasti bukan demensia. Mungkin karena memang beban pekerjaannya sedang banyak pada satu satuan waktu sehingga tidak cukup kuat itu informasi mengenai appointment itu menempel sehingga lekang begitu. Tapi kalau lupa-lupanya itu sudah disertai dengan gangguan untuk melakukan aktivitas keseharian, nah kita memang patut curiga jangan-jangan ini memang merupakan gejala awal dari suatu demensia. Jadi kuncinya adalah activity of daily living, kemampuan untuk melakukan aktivitas dasar sehari-hari. Bila itu sudah terganggu, hati-hati. Nah, kemudian menghindarinya tadi bagaimana dok? Kalau misalnya kita tidak ingin di usia dini itu terkena, apa yang mungkin bisa dilakukan atau mungkin ada suplemen tertentu? Ada nggak dok saat ini? Oh. Jadi kalau demensia pada usia muda itu ya tidak bisa dicegah karena dia memang muncul seperti itu ya. Tetapi itu sangat jarang. Seperti saya sampaikan tadi bahwa demensia itu sebagian besar adalah Alzheimer yang memang terjadinya pasti di usia lanjut ya. Jarang sekali, hampir tidak pernah kita temukan dimanapun di dunia ini demensia Alzheimer yang terjadi ini ya. Jadi sekali lagi kalau lupa-lupa tersebut di usia muda, kita tidak perlu khawatir takut bahwa kita akan kena demensia Alzheimer karena itu lazimnya tidak akan terjadi. Yang patut kita khawatirkan adalah kalau kita punya faktor risiko, tapi kemudian tidak kita kendalikan. Nah, itu yang sebenarnya kita perlu khawatir. Ya, sebenarnya sudah cukup terjawab dari materi dokter sebelumnya ya terkait tentang kondisi-kondisi penyakit kronis yang seharusnya bisa dikendalikan ya dok dari usia muda. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua ya dok, ini ada yang bertanya, apakah Alzheimer bisa menurun? Dan kalau orang tua kita sudah kena, apakah anaknya bisa kena juga dok? Dan seberapa persen mungkin dok, saya tambahkan pertanyaan, berapa persen kemungkinan kenanya gitu dok? Ya, tidak ada yang exact. Jadi persentasenya memang agak sulit untuk dijawab karena tidak sama seperti buta warna yang diturunkan oleh pembawa gen resesif dari seorang ibu ya. Itu kan jelas kita bisa hitung ya, bisa kita prediksi. Tapi kalau demensia Alzheimer ini memang diturunkan, faktor keturunan itu ada, tetapi kita tidak bisa prediksi ya. Saya ambil contoh keluarga saya saja dari bapak. Itu ada yang demensia di generasi di atas saya. Kemudian di urutan orang tua saya bersepuluh, om tante, ada sekitar 5 yang kena. Semuanya sudah wafat. Tapi yang 5 ternyata enggak. Dan pembagian jenis kelamin laki perempuannya juga acak, ya tentu. Nah, jadi dengan demikian memang faktor keturunan ada, tetapi kita tidak bisa pinpoint yang mana yang pasti akan kena. Nah, oleh sebab itu, kalau kita sudah tahu di garis keturunan kita ada, maka kita harus jaga diri. Semua faktor risiko lain selain faktor keturunan yang ada pada kita secara individu tiap orang, ya kita jaga. Ya, kita harus sedemikian rupa punya disiplin karena kita patut ingat Allah memberikan kita tubuh yang semula sehat. Kalau kemudian kita diuji ada penyakit tertentu, ya bagaimana cara menyikapinya? Kita bersyukur dan kemudian kendalikan itu supaya kita masih tetap punya manfaat buat orang lain. Saya kira itu salah satu menanamkan sikap berpikir seperti itu juga sangat positif menurut saya. Iya, benar sekali dok. Karena memang sayangnya buat masyarakat kita ya masih menganggap kesehatan itu hal yang tidak prioritas ya dok. Jadi kesehatan itu sebelum dia mulai sakit masih dianggap remeh sehingga tidak terlalu mewaspadai apa yang dia lakukan, dia makan ataupun apa yang dia konsumsi atau dia kurang olahraganya. Setelah sakit baru dok terasa gitu ya mahal ternyata dok untuk jadi sakit itu gitu, dari pengobatannya.
Ya, saya kira itu betul dan itu sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang begitu sifat manusia. Ya, kalau belum kena dia udah diingetin di Quran, diturunkan Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan seterusnya sampai Rasulullah, tetap aja nggak beres-beres gitu ya. Itu memang sifat manusia. Tapi kita sebagai dokter, sebagai anggota masyarakat, sebagai perawat, sebagai tokoh itu diberi karunia yang lebih, yaitu bisa mengetahui dan kemudian menyalurkan apa yang kita tahu itu buat orang lain, buat sekitar kita. Saya kira dengan kita memberi ilmu, mengajak, berkontribusi untuk orang lain itu pasti ada manfaatnya. Pasti paling tidak ada satu orang di sekitar kita yang kemudian menjadi lebih ngerti gitu. Oh, kalau gitu saya harus ke dokter secara teratur itu bukan karena supaya saya tergantung ya, tapi karena memang saya mesti dijagain gitu. Mengubah persepsi tergantung menjadi perlu dijaga itu saja juga bukan masalah yang sederhana ya, tetapi memang kita tidak pernah boleh berhenti berusaha untuk membuat sekitar kita lebih baik. Ya, baik dok. Nah, kita berlanjut dok untuk pertanyaan yang ketiga. Apakah obat bius waktu melahirkan bisa menyebabkan Alzheimer? Ini pertanyaannya seperti itu dok. Jadi apakah obat bius waktu melahirkan bisa menyebabkan Alzheimer? Mungkin salah satu komponen obat yang saat diberikan saat pembiusan. Ya ini tentu pertanyaannya Alzheimer ke ibunya atau Alzheimer ke anaknya gitu ya. Oh, ya. Nah sebenarnya saya belum pernah membaca mengenai hal itu. Tapi yang saya pernah baca bahwa trauma pada kepala waktu anak-anak, misalnya kecelakaan, kemudian jatuh, kepalanya terbentur, sempat ada perdarahan di kepala, perdarahan di otak, walaupun kemudian bisa diserap, ternyata ada sekitar 0,6 sampai 0,16% yang kemudian ternyata lebih tinggi kemungkinan untuk menjadi demensia di kemudian hari ketimbang mereka yang tidak ada. Jadi faktor trauma di kepala itu memang punya peran. Jadi riwayat tersebut harus tercatat dalam dokumen mediknya supaya orang bisa paham. Ya, baik dok. Ini maaf tadi ada meminjam. Yang berikutnya dok, pertanyaan yang berikutnya adalah uzur pada manusia tak akan bisa dihindari, namun bisa ditunda. Syaraf dan hormon yang merupakan regulator dari semua sistem tubuh ini terpusat di otak. Pertanyaan dari penanya adalah, apakah uzur ini dapat mengkomplikasi pada organ-organ sistem ini? Dan apakah langkah yang utama menunda uzur ini kaitannya dengan menjaga mungkin dok, kemampuan sistem tubuh secara komprehensif? Dan tips apa yang dapat mempertahankan regulator ini agar tetap survive gitu dok? Ya, jadi sebenarnya pengaruhnya bisa saja secara langsung dan tidak langsung. Karena memang otak itu adalah regulator ya. Jadi ketika dia terganggu fungsi berpikirnya, kemudian dia menjadi demensia, apalagi kalau demensia sudah semakin berat. Jadi dari ringan, sedang, dan kemudian berat. Maka kemampuan untuk mengorganisasi aktivitas keseharian dia hilang. Nanti lama-lama dia akan hanya mampu berbaring di tempat tidur. Nah, berarti kan fungsi pergerakan menjadi hilang. Jadi dari otak pengaruhnya ke tulang, pengaruhnya ke otot, pengaruhnya ke sendi. Karena tidak ada lagi yang diperintahkan atau yang mampu menerjemahkan perintah ke anggota tubuh untuk melakukan aktivitas. Karena memang sudah miskin fungsi otaknya untuk memerintahkan pergerakan keempat anggota gerak. Demikian pula nanti akan sampai pada fungsi makan. Dia akan bisa lupa apa artinya menelan. Jadi makanan itu masuk ke mulut kemudian dikunyah. Kukunyah terus, mohon maaf, jadi seperti sapi. Terus mengunyah sepanjang hari kalau nggak disuruh menelan. Ketika kita bilang, Nek, ayo sekarang menelan. Lihat saya. Menelan ekspresinya. Baru kemudian dia menelan. Jadi apraksia menelan itu bisa saja muncul. Jadi dari otak, demensia, uzur, kemudian terjadi gangguan proses menelan. Jadi memang pada jangka panjang, pada kasus-kasus yang berat, memang bisa berpengaruh secara komprehensif kepada semua organ tubuh yang lain. Baik dok. Nah pertanyaan berikutnya dok, kita langsung dok. Pada musim pandemi, banyak keluarga yang tidak bisa bertemu dengan keluarga lainnya dan timbul stres yang tinggi.
Dalam hal ini secara teori, berapa lama kondisi ini bisa ditoleransi oleh tubuh sehingga tidak berefek kepada Alzheimer? Itu pertanyaan yang pertama, itu saya lanjutkan nanti yang berikutnya, Dok. Ya, dari Ini penanya. pertanyaan Ya, yang Dok. sangat bagus ya. Ya, sering ditemui oleh kita saat ini ya, Dok ya. Jawabannya tidak tahu. Iya, jawabannya tidak tahu. Karena memang pandemi itu sendiri saat ini setiap minggu ada perubahan yang kita harus ikuti terus ya. Suatu kondisi yang baru, bukan hanya penyakitnya yang baru, tapi kondisinya baru, dampak psikososialnya baru. Masih terlalu banyak hal yang merupakan datanya yang masih harus kita himpun datanya, kemudian kita menjadikannya sebagai suatu sumber informasi. Tetapi practically seperti begini, memang kita menjadi tidak bisa kontak fisik dengan orang tua kita. Yang kurang menguntungkan kalau orang tua kita itu ternyata menderita demensia, kita tidak bisa lagi memberikan asuhan seperti kalau sedang tidak ada wabah. Tetapi kita dikaruniai berbagai macam teknologi dan akal untuk bisa paling tidak meminimalisasi kesepian atau miskin stimulasi yang ada. Video call, kemudian telepon atau video call seperti yang kita lakukan pertemuan lewat teknologi ini bisa walaupun secara fisik kita tidak merasakan kelembutan tubuhnya, tetapi kita bisa bertatap muka, kita bisa melihat sorot matanya, kita bisa memperlihatkan ekspresi dan gaya bahasa tubuh kita sedemikian rupa sehingga dia mudah-mudahan merasakannya ada pertemuan tersebut, ada kontak emosi walaupun jarak jauh. Stimulasi seperti ini tetap penting sambil kita melakukan dalam tanda petik pengontrolan apakah makanannya cukup, kita bisa bantu mengirim makanan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi memang kontak fisik itu menjadi tidak memungkinkan ya. Itulah beberapa keterbatasan yang kita belum menemukan solusinya pada kondisi pandemi seperti sekarang ini. Iya, dan ini juga kondisinya baru ya, Dok. Ya, baru pernah terjadi yang sedemikian masif ya di seluruh dunia gitu, Dok. Yang berikutnya ada pertanyaan dari orang sama. Ibu saya yang berumur 87 tahun, beliau lebih ingat cerita-cerita 50 tahun yang lalu, tapi tidak ingat keadaan yang sekarang. Dan kondisi ini sejauh apa kerusakan pada otaknya? Apakah ada solusi untuk kasus ini? Ya, jadi sebenarnya memori atau ingatan jangka panjang itu kan datangnya duluan ya, dibandingkan dengan yang sekarang. Jadi dia kalau ibaratnya gelas itu dia terletak di paling bawah, memori yang 50 tahun lalu itu. Dia tertanam dan terhunjam begitu kuat, sehingga tidak bisa hilang. Beda dengan yang datang di atas, yang datang kemudian, itu labil, mudah menguap. Jadi nggak bisa, atau lebih sulit tertanam dan kemudian diingat kembali. Jadi itu hal yang wajar. Tetapi sebenarnya ini bukan sesuatu yang menjadi masalah justru seharusnya. Ini bahkan bisa menjadi bahan untuk terapi. Jadi ketika daya ingat masa lampau itu ada, yang indah-indah bisa kita ungkit dan kita bangkitkan untuk menyemangati. Ini menjadi suatu teknik terapi yang standar, yaitu terapi reminiscence. Kita mengingat kembali kesuksesan dia masa lampau, kebahagiaan dia masa lampau, dan ketika kita minta dia untuk menceritakan, Bu, Ibu ingat dengan Mbah Suni yang tinggal dulu itu di Jalan Sumatera. Siapa sih Bu Suni itu? Oh, Bu Suni itu orang yang baik sekali yang dulu menolong Bapak dan memperkenalkan Bapakmu itu ke saya. Kalau nggak ada Bu Suni itu, kamu nggak mungkin ada. Saya kenal Bapak itu karena saya diperkenalkan sama Bu Suni. Kita bersyukur sekali. Oh, dia cerita macam-macam tentang Bu Suni itu. Nah, itu membuat senang, bahagia, dan yang tadinya marah-marah mungkin kemudian menjadi tenang, gitu ya. Jadi reminiscence mengingat masa lampau yang indah-indah, yang menyenangkan itu justru bisa menjadi bagian dari terapi untuk menenangkan pasien demensia. Dan juga mungkin bagian dari kita berbakti pada orang tua ya, Dok, menyenangkan orang tua dengan selalu mendengarkan ceritanya. Oh ya, betul. Ya, Dok, berikutnya Dok, ini ada pertanyaan yang cukup menarik karena sering kita lihat lah yang terbaru terjadi gitu, Dok. Bagaimana dengan merokok rokok cair, Dok? Apakah termasuk dari bagian yang menambah faktor resiko untuk demensia?
Waduh, karena saya bukan perokok, saya nggak tahu tuh rokok cair seperti apa ya. Sebenarnya yang menjadi masalah itu, rokok itu kan ada nikotin, ada tar, ada lebih dari 7.500 toksin yang ada pada kertasnya, pada tembakaunya, pada arang yang terbakar, yang semuanya itu dalam bentuk asap, dalam bentuk gas, kemudian masuk ke paru-paru kita dan menempel di relung-relung bola-bola saluran nafas yang ada di paru-paru kita yang disebut sebagai alveol, menyebabkan alveol itu menjadi getas, tidak lentur, tidak mampu lagi dengan fleksibel menghantarkan pertukaran gas itu. Akibatnya dia rapuh dan kemudian gampang rusak, gitu ya. Jadi kalau pada rokok cair itu apakah mengandung semua toksin yang saya ceritakan, saya kurang tahu. Tapi yang jelas pada kasus perokok kejadiannya seperti itu. Akibatnya oksigenisasi menjadi kacau dan tentu saja otak yang sangat sensitif terhadap kebutuhan oksigen menjadi yang nomor satu terpengaruh. Ya. Mudah-mudahan yang masih merokok mendengarkan materi dan jawaban dokter ini menjadi termotivasi ya dok untuk berhenti gitu ya. Apalagi COVID ini ya, saya menemukan beberapa teman-teman saya yang suaminya jadi berhenti merokok karena ada pandemi. Jadi ada blessing. Kemudian dok, pertanyaan yang berikutnya, kalau sudah terdiagnosis demensia Alzheimer, apakah kondisi itu reversible dok? Apakah bisa kembali seperti semula, normal? Sayangnya jawabannya separuh-separuh. Yang kita bisa lakukan adalah menghambat supaya percepatan perburukannya itu di slowing down. Ya. Tapi menyembuhkan sama sekali tidak bisa. Ya. Jadi jawabannya ya seperti itu. Tidak bisa kembali seperti dulu lagi, tetapi perlambatannya bisa kita harapkan. Ada yang disebut sebagai fase lucid. Ketika orang yang sedang demensia itu, misalnya dalam pengobatan untuk menunda progresivitas perburukan penyakitnya itu, tiba-tiba satu momen dia ingat, seperti orang normal. Namun, kita tidak pernah tahu kapan itu akan muncul dan berapa lama dia bisa bertahan. Pasti itu sifatnya sementara. Sementara itu bisa beberapa menit, bisa beberapa jam, ada yang beberapa hari. Nah, itu karunia Allah ya, kalau dia kemudian bisa beberapa hari ingat semuanya, berpikir normal, dan kemudian bisa berfungsi seperti sedia kala. Tapi itu hanya fase lucid namanya, hanya beberapa saat, nanti dia akan kembali lagi menjadi demensia. Tapi sebenarnya sudah itu kondisinya memang sudah tidak bisa kembali ya dok. Nantinya mungkin fase lucid itu akan berkurang, semakin jarang terjadi kembali normal. Ya. Berarti itu sebaiknya harus segera diperiksakan ya dok ya kalau. Iya, betul. Nah ini waktu kita memang sudah terbatas, saya berikan satu pertanyaan terakhir dok. Yang akan kita bahas, nanti pertanyaannya belum terjawab pada sesi tanya jawab kali ini akan dijawab secara menyusul oleh Dr. Heriawan yang akan kami kirimkan dari panitia mengirimkan jawaban Dr. Heriawan melalui WhatsApp grup peserta, atau bisa juga bagi yang bertanya dan butuh jawabannya bisa menghubungi kontak person kami. Pertanyaan terakhir dok, bila pernah mengalami eklampsia dan lupa dengan kejadian beberapa jam ketika sadar, apakah itu bisa mempengaruhi fungsi otak dok? Amnesia mungkin saja terjadi, tapi dari eklampsia ini ya dok? Ya, jadi lupanya itu mungkin saja suatu amnesia. Tapi belum pernah saya baca penelitian yang menyimpulkan bahwa mereka yang eklampsia itu risikonya lebih tinggi untuk menjadi demensia. Tapi perlu diingat bahwa pada eklampsia itu ada unsur tekanan darah tinggi ya. Bila tekanan darah tinggi itu tidak dikendalikan dengan baik, dan kemudian dari usia 25 itu tekanan darahnya sudah tinggi dan kemudian teledor untuk mengendalikannya, umur 50 dia kena stroke. Nah, itu bisa kemudian menjadi salah satu faktor risiko penting. Di usia 60 dia mulai pikun. Jadi kalau memang ada eklampsi, cek tekanan darahnya, minta informasi ke dokter. Kalau memang tinggi, jangan pernah bosan untuk mengendalikan tekanan darah tersebut senormal mungkin. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Dr. Heriawan ini pada Ibu yang bertanya. Nah, sayang sekali Bapak Ibu sekalian dan peserta semuanya,
mengingat waktu yang terbatas, dengan berat hati kita harus mengakhiri sesi tanya jawab kali ini. Saya ingin sedikit membacakan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Heriawan, bahwa memang ada beberapa langkah penting yang dapat dilakukan agar kita semua dapat mengurangi resiko terkena demensia walaupun sudah ada faktornya. Dan ini sebenarnya ternyata murah meriah ya dok ya, itu pertama dari menghafal, kemudian menceritakan kembali apa yang kita lihat atau peristiwa, kemudian melakukan senam otak ya kalau tadi kalau seperti yang dia sering ditampilkan dalam acara-acara ALZI itu kan hanya menggunakan tangan, tidak perlu keluar rumah atau menggunakan alat-alat gym dan lain yang mungkin agak mahal. Nah ini sebenarnya bisa menjadi langkah yang mudah dilakukan, juga ada gerakan poco-poco atau mungkin aktivitas lain seperti olahraga ya dok yang bisa dilakukan secara rutin, kemudian dengan nutrisi diet seimbang dan tentu saja disesuaikan apa yang dimakan atau dikonsumsi dengan kondisi kesehatannya. Jadi bila memang memiliki penyakit-penyakit kronis tertentu yang ada pantangannya atau ada makanan yang menimbulkan kekambuhan atas penyakitnya, maka sebaiknya dihindari. Nah, sebenarnya kalau mau bahas tentang poco-poco tadi dok, nanti para peserta mungkin bisa juga menyimak di akhir sesi dari setelah penutupan webinar ini, kita akan tampilkan video dari poco-poco yang ditampilkan atau diperagakan oleh Kak Leli dari ALZI, nanti bisa disimak setelah acara ini selesai. Yang pastinya diskusi yang menarik ini mudah-mudahan dapat memotivasi kita untuk bisa mendorong atau membuat keinginan kita lebih kuat untuk memperlakukan atau melakukan perilaku hidup sehat. Saya selaku moderator undur diri, tetap jalankan protokol kesehatan selama pandemi, jangan lupa tetap kenakan masker, kemudian stay safe, stay healthy, dan stay happy. Salam, jangan maklum dengan pikun. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih. Kembali ke Dr. Ayunda. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Heriawan dan Dr. Kenia. Sungguh ilmu yang luar biasa kita dapatkan pada hari ini dan sungguh aplikatif sekali dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita atau keluarga kita atau masyarakat kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita menutup acara pada hari ini, mari kita berkenalan lebih dekat dengan Alzheimer Indonesia yang akan disampaikan secara langsung oleh Kak Michael selaku Direktur Eksekutif Alzheimer Indonesia. Kepada Kak Michael, kami persilahkan. Halo, selamat sore untuk Bapak Ibu dan semuanya yang ada di Qatar, Doha. Yang pertama, selamat sore untuk Bapak Maulana Syahid, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha. Kemudian Bapak Ahmad Syarnubi, Ketua Permika atau Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar. Salam kenal untuk Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih juga untuk Dr. Heriawan atas materinya yang adalah juga pembina di Alzheimer Indonesia. Terima kasih untuk Dr. Kenia, Dr. Ayunda, dan juga Dr. Riri, teman-teman di Doha yang sudah menyelenggarakan webinar pada hari ini. Nah, izinkan saya untuk men-share terkait dengan kegiatan Alzheimer Indonesia yang sudah berlangsung selama bulan September, yaitu World Alzheimer's Month. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Michael, saya Eksekutif Director Alzheimer Indonesia per tanggal 1 September 2020 ini, di mana kegiatan World Alzheimer's Month, ALZI 2020, memiliki berbagai jenis kegiatan. Yang pertama, apabila Bapak Ibu yang memiliki saudara yang ada di Jakarta, kita kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan warna ungu sama Monas selama bulan September kemarin. Kemudian juga kami kerjasama dengan BCA untuk membuat adanya LED di 9 titik yang tersebar di Jakarta, Bandung, Bali, Tangerang Selatan, di mana LED tersebut berisi tentang 3 dari 10 tanda gejala umum demensia. Kami juga melakukan pembagian 1.000 sembako, nanti akan saya tampilkan data-datanya, yaitu ke 16 kota di Indonesia yang terdiri dari 16 korwil. Dan kemudian kami juga bekerja sama dengan MPR RI, kami juga diundang ikut dalam forum diskusi Denpasar 12 bersama Ibu Lestari Murdiat, yaitu Wakil MPR RI periode 2019-2024 pada tanggal 2 September yang lalu terkait tentang jaminan kesehatan lansia dan upaya melawan demensia.
Kami juga membuat berbagi tips 70 video lebih terkait merawat orang dengan demensia untuk caregiver, aktivitas bermakna, dan inspirasi lansia bermakna yang disebarkan melalui media sosial Alzheimer Indonesia dari YouTube, dari Facebook, Instagram, dan juga website kami. Dan juga ada gerakan 1000 Pemuda Sayang Ortu dan JMDP Challenge, yaitu Jangan Maklum dengan Pikun Challenge. Terima kasih juga untuk teman-teman Doha yang juga sudah ikut serta dalam membuat video berdurasi 1 menit ini. Dan salah satunya juga di Indonesia ada juga Ibu Widiawati selaku pekerja seni yang juga ikut serta dalam membuat video ini. Dan juga ada 40 kegiatan daring atau webinar termasuk Doha. Dan juga bila ditotal sampai dengan saat ini ada 85 kegiatan selama bulan September yang dilakukan oleh Alzheimer Indonesia di seluruh chapters dan kurang lebih 300.000 viewers dalam sosial media Alzi selama bulan September. Kami mengucapkan terima kasih buat semua pihak yang sudah bekerja sama dan juga teman-teman yang ada di Doha yang juga turut bersama-sama dengan kami menjalankan World Alzheimer's Month ini. Dan berikut adalah foto-foto, sedikit foto-foto tentang berbagi kasih pembagian sembako yang ada di pusat, di Medan, di Bengkalis, Sumatera, kemudian di Bekasi, ada di Depok, ada di Bogor, kemudian Bandung, Semarang, Salatiga, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok, Manado, dan juga Yayasan Emong Lansia yang dibawa kepemimpinan Ibu Eva Sabdono yang juga adalah Ketua Pembina Alzheimer Indonesia. Dan ini merupakan layanan dari Alzi yaitu konsultasi Care Navigators di mana teman-teman caregiver bisa melakukan konsultasi bersama dengan caregiver bersama juga dengan dokter spesialis atau psikolog maupun tenaga kesehatan lainnya untuk membantu melakukan konsultasi dari rumah secara online. Ini bisa melakukan pendaftaran melalui hotline Alzi. Kemudian ini adalah media sosial Alzheimer Indonesia dari Facebook dan YouTube-nya Alzheimer Indonesia. Jangan lupa di-subscribe supaya mendapatkan video-video yang terupdate dari kami. Dan juga ada Instagram alzi_Indonesia dan juga website kami di www.alzi.or.id. Ini adalah core wheel Alzi yang tadi saya ceritakan ada 21, 16 di kota di Indonesia dan 5 di luar negeri termasuk di Qatar, Doha. Dan ini adalah layanan Alzi, kami ada offline dan online support, yaitu WhatsApp group, caregivers meeting maupun webinar, pelatihan merawat dan mendampingi ODD atau orang dengan demensia, kemudian konsultasi konseling serta merchandise dari store.alzi.or.id terkait dengan merchandise buku, baju, dan sebagainya untuk mendukung kampanye melawan pikun. Ya, itu mungkin dari saya perkenalannya. Terima kasih banyak sekali lagi atas kesempatannya dan salam sukses dan salam sehat untuk kita semua. Jangan maklum dengan pikun. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Michael. Sukses terus untuk Alzheimer Indonesia. Ya, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih sudah menyimak acara Alzi Doha. Jangan lupa follow akun medsos Alzheimer Indonesia dan Alzheimer Indonesia Chapter Doha. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan video rekaman pada malam hari ini, link YouTube akan dibagikan menyusul pada WhatsApp group dan silahkan bila ingin disebarkan seluas-luasnya. Saya mewakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan pada acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.